Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda dari kelas AK23 F. Di sini saya akan menerangkan mengenai sengketa kasus dan kualifikasi hukum dalam sengketa rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Di sini saya akan merujuk pada kualifikasinya yang merujuk pada materi yang telah disampaikan oleh Bapak Anmansyah SHMH, yang dimana kualifikasi ini menentukan bahwa hukum mana yang lebih relevan dalam suatu konflik. Dan dalam sengketa rokok ini mengacu pada lex fori dan lex causa, yang dimana pada lex forinya itu menentukan hakim di mana tempat itu berada dan bagaimana tempat kejadian perkara itu dimulai, serta lex causanya adalah kaidah-kaidah yang mencakup atau merujuk pada yuridis suatu atau salah satu pihak tertentu. Dalam kualifikasi ini mencakup teori lex fori dan lex causa, yang dimana lex fori ini menentukan di mana hakim itu tinggal atau di mana perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum itu terjadi, dan lex causa sendiri adalah kaidah-kaidah atau fakta-fakta dari kejadian tersebut. Nah, pada perdagang internasional sendiri ada yang dinamakan dengan prinsip WTO. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota. 2, pengikatan tarif. 3, perlakuan nasional. 4, perlindungan hanya melalui tarif. 5, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Pada poin yang dilanggar dalam sengketa rokok Indonesia dan Amerika Serikat ini adalah menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Kebijakan diskriminatif tersebut melanggar artikel 2.1 dari Perjanjian Technical Barrier to Trade atau TBT, dan kebijakan AS juga melanggar artikel 2.12 dari perjanjian yang sama karena tidak memberikan waktu sekurang-kurangnya 6 bulan antara diterbitkannya kebijakan tersebut dan waktu efektif implementasinya. Penerapan kebijakan dimaksud juga melanggar artikel 292 Perjanjian TBT yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui sekretariat WTO. Notifikasi ini dimaksudkan adalah agar semua organ negara yang melibatkan atau yang terdapat dalam WTO tersebut bisa mengetahui adanya undang-undang dari rancangan Amerika Serikat tersebut mengenai rokok kretek. Nah, skema kasus dari sengketa rokok Indonesia dan Amerika Serikat ini dimulai pada saat Amerika Serikat menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok non-menthol. Ya, lalu Indonesia keberatan karena berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia. Lalu pada April 2010, RI mengadukan tindakan AS tersebut ke DSB WTO. Lalu WTO menyatakan bahwa AS memang bersalah karena menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Lalu AS tidak terima atas putusan dari DSB WTO tersebut, dan dia hanya bisa mengkampanyekan bahwa rokok memang tidak baik untuk kesehatan, tetapi tidak langsung mencabut undang-undang tersebut. Lalu Republik Indonesia meminta arbitrase WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat. Rokok kretek Amerika dan Indonesia ini sebenarnya ditengahi oleh WTO. Nah, Panel WTO Indonesia mengajukan gugatan ke panel WTO. Panel memutuskan bahwa larangan impor rokok kretek melanggar GATT dan TBT. Badan banding WTO AS mengajukan banding atas putusan panel. Badan banding menguatkan sebagian besar putusan panel. Lalu WTO menyerahkan perkara pada lex fori AS dan lex causanya karena WTO menganggap bahwa kejadian tersebut terjadi di AS dan keadilan. Namun WTO sendiri tidak menetapkan, tapi mengembalikan yurisdiksi karena melihat dan mengacu pada lex fori dan lex causa, yang mana lex fori ini mencakup pada tempat di mana kejadian itu bermula dan hakim itu berada, dan lex causanya adalah kaidah-kaidah dari sengketa rokok ini memang merujuknya pada hukum atau yurisdiksi yang AS yang lebih relevan dalam kasus ini. Demikian penjelasan dari saya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.